Pemirsa, selamat malam. Salam jumpa dengan saya Mas Awo di Limasan, Simpang 5 TV Jawa Tengah. Kali ini saya berada di Cokro Kembang Lounge Patra Semarang Hotel and Convention. Saya kehadiran seorang tamu, ahli kopi, penggerak dan pegiat kopi dari kawasan Sindoro Sumbing. Ya, Sindoro. Mas Zainal Arifin? Nggih. Dari Sindoro Sumbing. Sindoro Sumbing ya? Nggih, Temanggung. Temanggung. Jadi ini ahli kopi dari Sindoro Sumbing yang akan berbincang kita mengenai potensi kopi dataran tinggi, dataran rendah dan dataran menengah. Dan sekarang ini menjadi potensi besar untuk bisnis para anak-anak milenial. Pemirsa, tetap jaga channel Anda di 59 WF dan di JPM Stream HP Android Anda. Untuk Anda yang ada di wilayah terestrial siaran kami di 11 kabupaten kota di Jawa Tengah, tetap jaga channelnya di 59 WF. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, mari ikuti perbincangan saya dengan Mas Zainal, seorang ahli dan pegiat kopi. Mas Zainal, ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Oh. Terima kasih sudah mau datang di acara kami. Ya mungkin sekarang kan kopi lagi booming Mas Zainal. Ya. Mungkin Mas Zainal bisa ceritakan apakah kopi kita itu bisa bersaing tuh dengan kopi-kopi yang top-top di luar negeri itu? Sangat bisa sekali, Pak. Sangat bisa. Sangat bisa sekali karena potensi kita memang potensi yang sangat bagus sekali dari potensi lahannya, dari SDM-nya. Terus dari nanti kita tinggal pengembangannya aja nanti gimana. Ya. Jadi potensi kopi kita cukup baik. Cukup baik. Ya. Saya ingin tanya sebelumnya, apa benar atau sebelumnya negara-negara Eropa dan Amerika itu tidak menghasilkan kopi? Kopi kita, kopi Indonesia itu termasuk 4 terbesar di dunia. Setelah besar dunia. Amerika, terus Kolombia. Amerika itu Amerika Latin maksudnya? Amerika Latin, ya. Amerika Latin, Kolombia. Brasil. Jadi Amerika Latin itu Brasil. Kolombia, terus kita masih kalah dengan Vietnam, baru Indonesia. Vietnam? Iya. Kenapa Vietnam bisa lebih bagus, Mas? Vietnam itu karena penataannya yang terprogram dengan bagus. Padahal dulu mereka belajar di Indonesia, tapi setelah mereka sudah bisa menanam, sekarang kita disalib. Hasil ibaratnya produktivitasnya lebih bagus mereka. Jadi Vietnam tiba-tiba menyalip kita. Posisi Indonesia sebagai produsen kopi nomor 3. Nomor 3 dunia. Sehingga kita menjadi nomor 4. Nomor 4, Pak. Ya. Mas Zainal, saya kira kopi sekarang ini sudah booming. Ya, semua kota, semua wilayah kopi ada semua, tempat kopi. Ya. Apakah itu cukup dipasok dari dalam negeri, apa kita harus impor juga? Masih sangat cukup. Masih sangat cukup produksi kita? Cukup, ya. Produksi kita untuk Temanggung sendiri itu bisa dikatakan suplai 60% kebutuhan kopi nasional di Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Temanggung memasok 60% kopi Jawa Tengah? Jawa Tengah, ya. Setiap bulan? Setiap bulan. Ya. Jadi panenannya bulanan atau harian atau? Kalau kopi tahun, Pak. Tahun? Ya, tahun. Itu tiap, nanti kalau Arabica ini setiap bulan Mei, Juni, Juli. Mei, Juni, Juli? Ya. Setelah itu nanti Juli, Agustus, September itu bagiannya Robusta. Robusta. Jadi Arabica pada bulan Mei, Juni, Juli. Ya. Terus? Agustus, Juli, September itu di teman-teman di Robusta. Robusta. Terus kalau saya dengar ada kopi Liberica itu panen bulan apa biasanya? Kalau Liberica sendiri kalau di Jawa Tengah belum begitu dikembangkan karena memang kopinya itu petani lebih memilih ke Robusta karena di tingkat produktivitasnya, Pak, kurang kalau Liberica itu. Karena Liberica pun? Ya, Liberica itu 10 kilo ceri bisa cuma jadi 1 kilo, Pak.
Jadi 10 kilo cuma jadi 1 kilo? Ya. Kalau Robusta Arabica bisa kalau jadi berapa? Arabica itu di tempat saya 6 jadi 1 kilo. 6 kilo, 6 kilo jadi 1 buah kilo. ceri merah Iya, itu ya. jadi 1 kilo. Kalau Robusta 3,2, 3 sampai 4 jadi 1 kilo, Pak. Jadi artinya dari basah ke kering jadinya Ya, jadi- susunya begitu? Iya, Oke. dari susutnya. Jadi Temanggung sekarang dikembangkan kopi Dua. Robusta Robusta dan sama Arabica. Arabica. Iya. Istilahnya kopi kawasan Sindoro Sumbing atau ada nama yang lain? Iya, kalau untuk Sindoro Sumbing, kalau kita di dataran tinggi Ya. di lereng Sindoro, tepatnya di Desa Kuadungan itu, desa saya itu Kuadungan? Kuadungan ya Pak. Ya. Itu di tempat saya tinggal itu 1100 mdpl. Jadi rumah saya aja sudah di 1100 di atas permukaan Ya, laut. Ya. Itu sangat memungkinkan sekali untuk dikembangkan kopi Arabica. Arabica, Ya. oke. Kebetulan saya juga sebagai ketua LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Desa Hutan, Hutan, ya, oke. dipasrai oleh Perhutani di KPH Kedung Utara itu 36,6 hektar. 36,6 hektar. 36,6 hektar. Ya, yang tahun ini rencana kita kerjasama dengan kampus Instiper untuk pendampingan. Ya. Kita mau kembangkan untuk penanaman kopi, Pak. Kopi Arabica. Arabica. Ya. Varietas apa itu enggak? Varietasnya karena kita mengikuti dari Puslit Koka, Ya. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang ada di Jember. Oke. Itu untuk tahun ini kita disarankan untuk menanam varietas Komasti. Komasti itu dari singkatan Komposit Andong Sari 3. Oh, komposit anu. Pengembangan dari Andong Sari yang ada di perkebunan di Bondowoso. Bondowoso. Ya. Oke. Jadi sebenarnya varietas kopi kita sudah ada yang lokal ya. Ada yang lokal, Pak. Oke. Ada yang lokal. Terus istimewanya apa untuk kopi dari Sindoro dan Sumbing khususnya di Temanggung? Kopi Arabica yang kita hasilkan itu yang istimewanya yang pertama itu tidak ada di daerah lain, itu kopi yang tesnya mengandung tembakau, Pak. Mengandung tembakau. Mengandung tembakau karena kopi itu sifat tanamannya kan hidro, jadi Ya. menyerap di sekitarnya. Ya. Itu karena kita ditanam di samping pohon tembakau. Jadi kalau kita cari petani kopi di Temanggung, khususnya di Sindoro Sumbing itu hampir bisa dikatakan nggak ada, Pak. Nggak Karena yang ada petani tembakau yang menanam kopi. Petani tembakau yang menanam kopi. Ya. Oke. Petani tembakau. Jadi lahan itu aslinya lahan tembakau, cuma terasering-nya, pinggir-pinggirannya itu dikasih kopi. Dan sekarang karena memang kebutuhan kopi itu sudah sangat banyak sekali permintaannya, petani juga sudah merasakan hasilnya. Jadi sekarang sudah bukan di pinggiran lagi, di tengah pun Di tengah, di sudah sela-sela mulai- tembakau. Oke. sela-sela tembakau sudah mulai ditambahi kopi. Oke. Mas Zainal, Iya, kita jeda sejenak. siap. Nggih. Pemirsa, Anda yang menonton lewat saluran terestrial di 11 kabupaten kota di Jawa Tengah, khususnya dari Tegal sampai Rembang, juga di Salatiga dan Kota Semarang, tetap jaga channel Anda di 59 WF. Dan bagi Anda yang menonton lewat HP Anda, tetap jaga di JPM Stream Anda. Get your JPM Stream apps now. Kita lanjutkan dialog kita dengan Mas Zainal. Kita masih di Cokro Kembang Lounge Patra Hotel and Convention Semarang. Mas Zainal, Ya, Pak. tadi sudah mulai jelas Iya. bahwa kopi yang Anda kelola bersama teman-teman, Iya, teman-teman. itu anggotanya ada berapa kira-kira yang terlibat? Jadi kita melibatkan beberapa segmen, ada yang dari kelompok tani, Kelompok tani, ya, ada yang dari teman-teman komunitas pemuda, yaitu Sindoro Sumbing Kopi Forum. Jadi kita meliputi Sindoro Sumbing ya, Kopi Forum, oke? lereng di Sindoro dan lereng di Sumbing. Oke. Kecamatan Klidung itu yang memungkinkan untuk ditanami kopi ya di lereng Ya. Sindoro dan di Sumbing itu. Sindoro Sumbing. Ya. Jadi kekasan kopi dari kawasan Sindoro Sumbing adalah cita rasa tembakau. Tembakau, Ah. ya. Memang kita seperti tadi kita katakan kopi yang kita tanam itu di sela-sela tembakau, jadi memang ada tesnya tembakau. Ya. Oke, jadi kopi dengan cita rasa tembakau. Iya. Di tempat lain ada nggak yang menghasilkan seperti ini? Bisa dikatakan tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Jember tidak ada. Jember tidak ada. Banyuwangi juga tidak ada. Tidak ada. Oh.
Delhi, Sumatera juga nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau kita kenal ada kopi Kintamani di Bali, itu ada tesnya jeruk karena memang mereka tanam di samping atau sela-sela pohon. Oke. Ya. Jadi kalau masuk tataran nasional, Iya. berarti termasuk kopi yang punya cita rasa eksklusif kalau begitu. Ya, punya cita rasa eksklusif. Jadi selain cita rasa tembakau, ada lagi cita rasa apa? Jeruk tadi. Ya, kalau jadi per daerah itu punya cita rasa sendiri-sendiri. Oke. Jadi kopi itu memang sangat Karakteristiknya, karakteristiknya sangat berbeda-beda. Oke. Kita di Jawa Tengah itu ada Sindoro Sumbing, terus ada lereng perahu juga punya karakter sendiri. Lereng perahu apa karakteristiknya? Kalau lereng perahu itu lebih pahitnya lebih terasa, Pak. Pahitnya, tapi tidak ada cita rasa atau aroma tanaman lain. Tanaman tembakunya ada, tapi Oh, ada. kurang kuat Oke. sekuat Oke. Sindoro Sumbing. Oke. Terus yang jeruk di Kintamani. Jeruk di Kintamani. Ada lagi yang panili tidak ada? Vanili nggak ada. Kalau robusta ada, Pak, karena robusta di Temanggung sekarang di sela-selanya ditanami vanili. Oh, jadi di Temanggung juga dikembangkan kopi robusta Kopi robusta, di sela-sela tanaman vanili ya sehingga muncul cita rasa vanili. kopi dengan Kopi, cita rasa iya, vanili. dengan Itu vanili. khas Temanggung. Khas Temanggung, mulai dikembangkan 3 tahun terakhir. Oke. ini, ya. Itu merek yang dipakai apa oleh teman-teman di Temanggung ini? Jadi kalau kita masih kelompok tani atau sendiri-sendiri, jadi merek-mereknya masih mereka pakai Oke. branding sendiri. Tapi dari pemerintah daerah menyarankan untuk kopi Temanggungnya tetap diangkat, Pak. Ada kopi Temanggung Ya, ini? jadi Oke. namanya kopi Temanggung. Misalnya yang saya produksi kopi Arabica Temanggung single origin Kuadungan. Nah, jadi Oh, sini. Temanggungnya tetap diangkat, daerah saya juga keangkat. Gitu. Kenapa tidak diangkat cita rasanya? Kalau Kopi cita rasa tembakau dari Temanggung gitu kan lebih. Iya. Banyak yang kalau ada nama tembakau Tembakau. itu banyak yang ibaratnya kurang suka, Pak, Kurang dengan suka. tembakau ya. Oke, jadi soal tembakau ini juga masih Masih Diperdebatkan ya? diperdebatkan, Oke. ya, ya. karena mungkin lagi gencar-gencarnya kampanye anti nikotin. Kampanye anti nikotin itu memang sangat berimbas sekali. Makanya di pemerintah daerah Temanggung itu juga sangat menyarankan untuk memperbanyak tanaman kopi karena akhir-akhir ini tembakau sudah Mulai surut. bisa dikatakan sudah tidak bisa dijadikan sebagai penghasilan pokok lagi. Penghasilan pokok. Ya. Kalau di Temanggung sudah ada kopi yang bisa menjadi penghasilan pokok buat petaninya? Sudah, saya sendiri sudah merasakan. Sudah merasakan? Ya, saya sudah merasakan. Artinya Anda sudah bisa hidup Ya, hidup. layak Nggih. dalam konteks berkeluarga. Sudah berkeluarga? Sudah Mas? berkeluarga, saya Sudah. sudah punya anak 2, Pak. Oke. Iya. Dan bisa hidup sejahtera dari kopi. Sejahtera dari kopi karena saya dari mulai kita main di semua lini kopi itu ada hulu sampai hilir. Kopi ya? Oke. Hulu sampai hulunya itu kita di pertanian, di Oke. pengolahan pasca panen. Ya. Kita juga ada mesin roasting di rumah. Oke. Terus diproduksi sampai pengepakan dijual produk turunan kemasan bubuk. Ya. Untuk oleh-oleh ataupun kita masukkan ke retail itu juga sudah kita lakukan. Oke. Jadi kopi sekarang di Temanggung mulai menggantikan posisi pertanian tembakau. Iya, mulai menggantikan posisi. Kira-kira apa nanti tidak oversupply kalau para petani tembakau beralih menanam kopi? Kalau untuk Arabica tidak, Pak, karena hitung-hitungannya kita masih sangat kekurangan sekali. Untuk Arabica kita masih kekurangan. Jadi kebutuhan sama tanaman yang ditanam oleh petani itu masih sangat kurang sekali. Oke. Karena apa? Kok bisa kurang? Karena permintaan di luar negeri itu permintaan Arabica lebih besar daripada permintaan yang Robusta. ya. Oke. Jadi belum bisa semuanya dipenuhi. Belum bisa, Pak. Oke. Permasalahan di petani kita itu rata-rata petani itu paling punya 3.000 sampai 4.000 meter. 3.000 sampai Ya, 4.000 meter, oke. yang ditanami kopi lah. Makanya dari pemerintah daerah juga menyarankan untuk pengembangan kopi Arabica, terus Oke. ada bantuan-bantuan bibit dikembangkan.
Kalau yang lahannya sudah tidak bisa ditambah, sekarang bisa di itu lahan perhutani. Jadi lahan sekarang dikembangkan karena lahan rakyat tidak cukup, kita ke Masuk perhutani. ke Oke. Ya. Pemirsa, kita jeda sejenak, tetap jaga channel Anda yang ada di Terrestrial di 59 WF, Simpang 5 TV Jawa Tengah, dan di JBM Stream HP Android Anda. Get your JBM Stream apps now. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita dengan Mas Zainal, ahli kopi dari Temanggung, yang mengkoordinir dan banyak menggerakkan produk kopi beraroma tembakau dan kopi beraroma vanili. Mas Zainal, Ya, Pak. jadi kopi aroma tembakau dan aroma vanili bisa dikatakan khas Temanggung. Khas Temanggung untuk saat ini. Ya. Ya. Bisa memasuk kebutuhan 60% dari Jawa Tengah. Ya, itu data yang valid. Valid ya? Valid ya. Sebenarnya seberapa besar tuh kebutuhan posisi sekarang untuk Jawa Tengah? Kira-kira berapa? Untuk Jawa Tengah itu untuk kopi Temanggung sendiri masih oversupply sebetulnya. Oversupply. Oversupply karena memang kurangnya budaya ngopi di masyarakat kita masih. Oke. Ya, kita harus meningkatkan atau mengkampanyekan masyarakat untuk ngopi produk lokal kita. Ya. Jadi ngopi itu yang produk lokal masih kurang. Masih kurang, Pak. Masih kurang sekali. Kenapa nggak coba masuk misalnya ditawarkan ke Starbucks atau ke kafe-kafe yang terkenal lain? Kafe Starbucks itu juga ngambil dari kopi Temanggung juga. Ada sebagian yang ngambil kopi Temanggung, tapi kan mereka diproduksi di luar terus disuplai ke sini lagi. Oh. Jadi mereka hanya mengambil Bahan baku. bahan aja. baku mentah atau sudah kering? Kering, biji kering, green Biji bean kering, namanya ya. Green bean, oke. Oke. Tapi sementara ini masih yang robustanya. Kalau arabikanya memang untuk Temanggung sendiri masih kebutuhan pasarnya masih sangat kurang. Jadi produktivitasnya harus ditingkatkan lagi. Ini yang dibutuhkan adalah produknya harus lebih banyak. Iya. harus Jadi sekarang banyak. masih kurang produk. Masih kurang, Pak. Jadi berarti bukan oversupply dong. Maksudnya kalau dikonsumsi dari dalam negeri untuk robustanya sendiri yang Jawa Tengah, kalau dikonsumsi oleh Jawa Tengah itu sisa, Pak. Jadi kita suplai keluar. Robusta yang sisa. Ya. Tapi sisa. yang Arabica minus. Arabica kurang. Kurang. Kurang banyak sekali. Oke. Jadi kenapa Anda menyarankan untuk robustanya dipakai? Apakah di luar juga laku robusta? Robusta. Makanya robusta itu kalau orang Eropa, orang luar negeri itu kurang suka dengan robusta. Dengan robusta. Karena memang tingkat kepahit di orang-orang Eropa, orang luar itu ngopinya sudah nggak pakai gula. Ya. Ya, ngopi-ngopi non gula itu kan kalau robusta jadi terlalu pahit, bidernya terlalu pahit. Ya, terlalu pahit. Oh. Kadar kafeinnya juga tinggi. Kalau Arabica kan separuhnya dari. Jadi kadar kafein Arabica hanya Separuhnya robusta, Pak. Ya, lebih ringan. Jadi kalau untuk ngopi-ngopi kongko itu masih banyak yang suka Arabica. Ya, Oh. Pak. Ada mungkin pola-pola pengembangan atau membuat varietas baru untuk robusta supaya grade-nya naik. Kalau untuk pengembangan di tanaman kita mengikuti dari ada namanya balai pengembangan Balitri ataupun yang sudah memang berkompeten untuk mengembangkan produktivitasnya. Jadi kalau untuk Arabica itu kita kelemahannya di produktivitas atau Ya, di produksi, ya. Kalau Robusta itu yang masih kurang di Pasarnya. pengolahan pasca panen dan pasarnya. Pengolahan pasca panen dan pasar. Ya. Oke. Jadi ini hal yang mendasar ya. Yang mendasar, Pak. Ya. Sehingga robusta pasti harganya jatuh. Harganya jatuh dan masuknya ya di pasar-pasar pabrik, Pak, pabrikan. Jadi, Oh, pabrikan. Ya. Jadi pabrikan kita malah lebih banyak pakai robusta. Robusta, Pak. Oke. Berapa di tingkat petani harga untuk robusta yang kering? Robusta untuk saat ini green bean di tingkat petani itu di 20 sampai 22 ribu. 20 sampai 22 ribu. Ya, itu Per yang kilo? asalan per kilo, Pak. Sudah digiling belum?
green bean, bijian ya. Bijian ya. Oke. Kalau Arabica? Kalau Arabica yang asalan aja kita beli dari petani di sekitar 40 sampai 50 itu yang asalan. Kalau yang bagus kita bisa jual ke kafe-kafe itu di kisaran 75 sampai 100 ribu per kilo. Per kilo kalau yang Arabica. Berarti sebenarnya kalau kita bisnis pengolahan kopi, Ya, peluangnya sangat besar sekali. iya, sangat Ya, besar. sangat besar Kita sekali. hanya ngemas saja. Ngemas saja. Apalagi seperti posisi seperti saya kan di petani. Ya, oke. Jadi saya bisa main di semua lini, bisa main di roastery, bisa main supply ke Oke. kafe-kafe lah. Oke. Enaknya kita di hulu seperti itu. Oke. Mas Enal, selain di hulu dan hilir, Iya. hilir kita tidak bisa selesai sampai pada penjualan Produk kemasannya. turunan, ya produk turunan Ya. ataupun kafe-kafe Ya. itu produk di hilir. Ya. Kenapa tidak coba bekerja sama dengan mungkin beberapa pemilik kafe untuk membangun brand Ya. mengenai kopi Temanggung di kafe-kafe? Sebetulnya sudah, cuma karena memang sekarang itu per masing-masing daerah juga punya pengembangan kopi. Misalnya di Jawa Tengah sendiri Temanggung kopi, sekarang Magelang juga sudah mulai. Magelang dari mana hasilnya? Kalau Arabica di Kalianggrek, Pak. Kalianggrek. oke. Kalianggrek ya. Kalau Robusta Bandungan itu ya, bukan? ya Bandungan naik lagi. Naik. Kalau di Arabica yang Wonosobo juga Sindoro Sumbingnya, Oke. kan sebagian Sindoro Sumbing itu ikut Wonosobo itu juga pengembangan kopi Arabicanya juga sudah Tapi mulai. tesnya tidak tes tembakau. Kalau di sana jarang yang tes oke. tembakau. Jadi Sindoro Sumbing itu ada indikasi geografisnya, kita juga sudah dapat namanya MPIG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Oke. Itu untuk kopi Arabicanya yang Sindoro Sumbing itu sudah dapat dari Kemenkumham. Oh, Ya. sudah didaftarkan. Sudah didaftarkan. Kalau yang Temanggung sudah didaftarkan? Sudah, Oke. sudah. Jadi sudah ada hak patennya. Sudah ada. Jadi merek kopi Temanggung hak patennya ada di. MPIG itu indikasi geografis Arabica Sindoro Sumbing. Oke. Jadi itu akan menjadi alat pengesah pada perdagangan dan di pergudangan. Di pergudangan ya. Kalau boleh tahu sekarang berapa banyak toh Arabica di Sindoro Sumbing produksi per tahunnya kira-kira? Kalau produksi per tahunnya sekitar 150 sampai 200 ton green bean. 150 sampai 200 ton Ya. green bean. Ya. Oke. Sebenarnya tidak terlalu banyak ya untuk ukuran. Tidak terlalu banyak. Oke. Mas Enal, Ya, Pak. saya kira kita perlu minum dulu. Nggih. Sayang kita tidak minum kopi tapi minum baru. Ya. Pemirsa, tetap jaga channel Anda di 59 WF dan JPM Stream dan tetap ikuti dialog kami di Cokro Kembang Lounge, Patra Semarang Hotel and Convention. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Bagi Anda yang di rumah punya stok kopi, silakan minum kopi. Ya. Ya. Kalau belum pernah mencoba kopi Temanggung, cobalah cari, ya kan? Kita lanjutkan. Sebetulnya seperti apa toh kopi yang bagus, kopi yang enak? Kita tanyakan kepada ahlinya, Mas Enal. Ya, siapa? Sebetulnya kopi yang bagus, yang enak tuh yang seperti apa toh? Kopi yang bagus, kopi yang enak itu diolah dengan bagus juga. Kalau di Arabica ada namanya kopi specialty. Kopi specialty, ya. Kalau yang di Robusta itu ada namanya Robusta Fine. Robusta Fine. Ya. Oh, ya, oke. Kalau di Arabica itu memang karena proses pasca panennya sudah bisa dikatakan benar karena kita langsung menangani, jadi Ya. petik merah terus diolah dengan Jadi yang dipetik hanya yang merah. hanya yang merah. Oke. Ya, Robusta pun yang fine Robusta itu kalau tadi saya katakan di awal harga Robusta pasaran itu 20-an ribu. Oke. Itu yang petik biasa, maksudnya yang dari petani petiknya juga asal petik hijau terus dicampur semua, jemurnya juga di jalan raya Ya. sampai ada mobil lewat juga lewat Kegilas. sebenarnya kegilas kopi itu Ya. itu yang masuk ke pasaran, itu yang harganya di dua. Tapi kalau yang bisa dikatakan fine Robusta Ya. ataupun Arabica specialty itu dari mulai proses
petiknya, proses pasca panennya itu juga sudah ada standarisasi. Jadi pasca panen adalah pengeringan, ya, sampai jadi itu mulai dimasak apa enggak? Enggak, Pak. Masaknya nanti namanya proses roasting itu kalau Jadi produsen tidak memasak kopi di sangrai itu enggak? belum sampai situ. Belum Proses sampai situ. pasca panen itu mulai kita petik dari lahan ceri merah itu Ya. terus diproses, nanti ada 2 prosesan, yang proses kering sama proses basah. Oke. Itu yang kalau yang kering itu langsung dijemur, kalau yang basah dikupas dulu, Pak. Jadi Dikupas. kulit ceri merahnya itu dikupas, Oke. terus difermentasi di dalam air semalam, Direndam begitu, Pak? direndam Oke. untuk memudahkan hilangnya lendirnya itu. Oke. Jadi setelah direndam itu nanti dicuci bersih, baru dijemur. Oke. Itu namanya proses basah. Proses basah. Proses basah. Jadi ada proses kering, ada proses basah. Ada proses basah. Mana yang lebih bagus? Atau bedanya apa? Bedanya semua punya cita rasa, semua punya ada pasannya sendiri. Ya. Kalau untuk yang lebih banyak permintaan itu kalau Arabica diproses basah. Arabica diproses basah. Oke. Proses basah, kalau Robusta standarnya ya diproses kering. Proses kering. Ya. Jadi proses kering langsung dijemur gitu. Langsung dijemur, paling cuma dipecah terus dijemur. Oke. Mempercepat pengeringannya. Mempercepat pengeringan. Tapi kulitnya masih ada itu yang robusta. Kalau Robusta masih ada. Oke. Itu namanya proses pecah kulit. Proses pecah kulit. Oke. Terus nanti penjemurannya juga sekarang sudah mulai, beberapa petani yang melayani kafe-kafe itu sudah mulai pakai dum. Jadi penjemurannya di dalam dum. Oh, oke. Dum itu satu alat atau satu kayak orang menjemur tembakau itu di bedeng-bedeng Iya, gitu? di bedeng-bedeng. Seperti greenhouse lah. Seperti greenhouse, Greenhouse, oke. ya. Jadi penjemurannya lebih steril, lebih aman, lebih stabil panasnya. Nah, tidak ada teknologi lain yang bisa dipakai. Ada juga namanya alat drying, tapi kurang maksimal juga dan mengurangi cita rasa kalau. Oh, jadi kalau pengeringan pakai mesin mengurangi cita rasa. Mengurangi cita rasa. Jadi kopi yang baik, kopi yang bagus, yang enak itu pasti petiknya benar, Petiknya benar, prosesnya benar. benar. Nah, sekarang soal pengolahan bagaimana? Pengolahan itu penyimpanan benar, terus pengolahan di roastingnya juga bagus yang benar. Roasting harus pakai apa? Alat atau Alat. bisa pakai tradisional? Tradisional itu kurang konsisten yang dirasanya. Oh, Kalau saya tradisional itu di sangrai itu. Ya, kalau ada beberapa yang masih memakai yang sangrai manual, tapi itu rasanya tidak bisa dikatakan bisa stabil rasanya. Oh, maksudnya nggak stabil gimana? Karena kalau kita pakai mesin kan bisa diatur, nanti kepanasan segini, Oke. sudah ada alat kontrolnya. Gitu. Terus waktunya juga sudah ditentukan standarnya. Waktu yang standar roasting itu 11 sampai maksimal di 15 menit sekali. Oh, roasting hanya 11 sampai 15 menit. Ya, kalau pakai mesin. Tapi kalau pakai yang manual bisa 2 jam baru matang, itu aja yang luarnya, Ya. dalamnya belum Oke. matang lah itu. Seperti itu. Oke, pemirsa, jadi ternyata kopi enak atau tidak bisa kita lihat atau kita tracking dari proses. Dari prosesnya. Proses petiknya, proses harus yang merah ya, harus matang merah, harus ya. matang. Yang kedua dari proses Pasca panen. pasca panennya, Harus bagus ya. terus Penjemurannya bagus. penjemurannya bagus, Roastingnya juga roastingnya harus pas, bagus, iya. baru hasilnya kopi enak. Jadi sampai menjadi gelas di depan Anda prosesnya tidak sederhana. Tidak sederhana. Oke, kembali ke proses itu. Ya. Jadi sekarang ada upaya dari pemerintah Kabupaten Temanggung, Ya. untuk mengalihkan lahan tembakau Tembakau ke kopi. untuk kopi. Sebetulnya bukan mengalihkan, tapi lebih untuk apa ya? Karena tembakau itu sudah tidak bisa dikatakan tadi tidak bisa diandalkan. Tembakau sudah mulai menurun. Sudah mulai menurun, Oke. makanya pemerintah daerah selain kopi sekarang ada vanili, ada bawang merah, ada bawang putih dikembangkan di Temanggung. Oke. Dan bentuk kepedulian pemerintah daerah Temanggung untuk masalah kopi sendiri, yaitu sampai bupatinya itu mengeluarkan surat edaran kepada warga dan pejabat di bawahnya itu setiap hari Jumat wajib ngopi ke produk lokal. Ya. Pemirsa, ternyata ada gerakan di Temanggung yang cukup menarik. Setiap Jumat warga wajib ngopi. Ya,
untuk meningkatkan konsumsi kopi. ya. Jadi saya kira proses yang bagus untuk usaha pengembangan kopi ke depan. Saya kira tetap jaga channel Anda di 59WF dan JPN Stream. Nanti kita lanjutkan dialog kita. Get your JPN Stream apps now. Pemirsa, tidak terasa kita sudah memasuki segmen yang kelima, segmen terakhir dari dialog ini. Tapi masih ada hal-hal penting yang patut kita ketahui tentang kopi dari kawasan Sindoro Sumbing, khususnya yang ada di wilayah Temanggung, yang memiliki cita rasa tembakau dan cita rasa panili. Ya. Kita lanjutkan dialog kita dari Cokro Kembang Lounge, Patra Semarang Hotel and Convention. Iya, Pak. Mas Zainal, saya kira Temanggung sudah bersiap menjadi daerah penghasil kopi yang khas di Jawa Tengah. Sangat siap sekali. Sudah sangat siap. Sangat siap sekali. Ya. Jadi kalaupun nanti tembakau harus beralih ke eranya, kopi, ya. Temanggung sudah siap menjadi daerah penghasil kopi. Ya. Bisa kopi nomor 1 di Jawa Tengah? Sekarang sudah nomor 1. Sudah nomor 1. Sudah nomor 1 kualitas atau kuantitasnya juga? Kualitas nomor 1, kuantitas juga nomor 1. Kuantitas nomor 1. Ya. Daerah lain di Jawa Tengah yang menghasilkan kopi mana? Daerah lain yang di Jawa Tengah itu setelah Temanggung itu ada di Pemalang juga ada kopi. Pemalang ya, Wonosobo ada, Magelang ada, ya. Purworejo mulai dikembangkan sekarang ya. Kabupaten sebelah seperti Batang, Pekalongan juga sudah mulai dikembangkan. Oh, jadi di lereng-lereng gunung? Ya, lereng-lereng gunung Sindoro Sumbing, lereng Perahu, Dieng, Gunung Perahu. Ya, sudah mulai dikembangkan kopi-kopi khas daerah masing-masing. Khas daerah masing-masing. Ya. Oke. Jadi kalau Temanggung nanti menjadi daerah kopi, ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan ya untuk meningkatkan pemasarannya. Pemasaran ya. Seperti kita harus banyak terjun ke kafe-kafe ataupun ke pokoknya yang membutuhkan kopi seperti hotel, kita siap suplai. Oke. Ya. Suplai artinya siap mensuplai hotel itu berarti Anda siap. Menyediakan dalam bentuk kemasan. Siap kemasan, ya sampai kemasan. Kalau hotel biasanya mereka mintanya produk jadi kemasan yang di kamar-kamar itu. Oh, ya. Kemasan kecil ya? Kemasan kecil. Saset sekali seduh gitu, Pak. Ya. Oke. Jadi sudah siap untuk sampai ke situ? Sudah sangat siap sekali. Mereknya kopi Temanggung? Mereknya kopi Temanggung gitu aja. Karena kalau kita main segmen misalnya kopi Sindoro itu nanti kuantitasnya nggak bisa banyak. Tapi kalau kita main daerah segmen ini kopi Temanggung, kita kuantitasnya bisa banyak. Jadi kopi Temanggung, ada kopi Robusta, ada kopi Arabica. Ya. Dan sekarang Temanggung menjadi produsen kopi terbesar di Jawa Tengah. Ya. Kalau di Jawa, saingannya mana? Kalau di Jawa, Jawa Barat ya. Dan Jawa Timur. Jawa Barat daerah mana itu? Jawa Barat di daerah Pengalengan. Ya, terus ada di Gunung Tilu. Oke. Terus kalau daerah Jawa Timur juga malah lebih duluan di daerah Perkebunan Nasional di Bondowoso, terus di Ijen, di Raung itu sudah banyak kopi-kopi yang dikelola lebih dulu dari Temanggung. Oke. Ya. Jadi ke depan kopi akan menjadi sumber, kegiatan ekonomi dan sumber kehidupan. Bagi banyak orang. Sudah pernah dengar kopi efeknya apa kalau mengkonsumsi? Apakah ada risiko-risiko seperti merokok? Sebetulnya kopi itu asal dikonsumsi dengan bagus, maksudnya bagus itu kopi ketika kita konsumsi kopi tanpa gula itu malah bisa bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Yang justru yang kurang bagus itu yang tambahan gulanya itu. Kalau kita ngopi ditambahi gula, nah itu malah yang jadi penyakit. Kalau tambahan susu? Termasuk susu juga ada batasannya juga. Ada batasannya juga. Jadi kopi sebetulnya produk yang bagus untuk kita konsumsi, sehat, tidak seperti rokok ya? Tidak, Pak. Tidak. Berbeda ya? Berbeda sekali. Saya juga termasuk pengopi berat. Saya sehari hampir bisa dikatakan habis 5-10-an cangkir. Enggak ada efeknya, Pak. 5-10 cangkir? Asal tidak pakai gula.
Tidak pakai gula. Tidak pakai gula. Jadi pantangannya pakai gula, kalaupun pakai susu terbatas. Terbatas ya Pak. Oke. Jadi ini sudah ada ujinya ya? Sudah, Ya. saya sudah langsung uji sendiri. Pak. Mas Zainal, Iya Pak. ke depan akan ada banyak petani tembakau yang mulai bergiat di usaha kopi. Ya. Sekarang juga sudah mulai. Sudah mulai. Ya. Artinya kopi Temanggung produksinya akan naik. Ya. Akan naik ya. Berarti Anda harus makin giat memasarkan. Iya benar Pak. Ya. Sekarang selain Anda memasarkan dengan berjualan langsung, apa cara pemasaran yang Anda lakukan? Cara pemasaran yang akan saya lakukan yaitu memperbanyak masuk ke seperti tadi kafe atau yang punya Kafe, hotel ya. Terus warga Jawa Tengah yang mungkin punya kepingin usaha kopi dan tidak punya kopi bisa hubungi kita di Temanggung ataupun di Simpang 5 TV. Oke. Ya. Jadi Anda akan menitipkan pesan bagi orang yang mau mengembangkan usaha kopi Ya. atau mau bukan kafe, silakan Hubungi Simpang 5 TV Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Oke. Nanti Jadi- kita siapkan kopi-kopi terbaik dari Temanggung. Oke. Kebetulan Temanggung sendiri sudah langganan juara nasional, Pak. Oh, juara nasional untuk Cita rasa cita rasa kopi. yang robusta itu bahkan ini 2 tahun berturut-turut juara 4 tahun malahan. 4 tahun. 4 tahun berturut 4 tahun berturut-turut menjadi kopi terbaik nasional. kopi terbaik nasional. Robusta? Robustanya. Ya. Arabikanya Arabikanya tahun kemarin kita masih kalah dengan Toraja. Toraja. Toraja ya. Oke, jadi Toraja, Gayo dan Toraja, Gayo, Jawa Barat. Jawa Barat Jawa ya. Barat, Oke. ya. Jadi kopi adalah bagian dari masa depan kita Masa depan kita ya. dan kopi adalah produk yang sehat untuk dikonsumsi. Sehat, sangat sehat sekali. Sangat sehat. Ya. Dan Temanggung adalah tiang utama Tiang untuk utama produksi produksi kopi nasional di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, Ya. ya. Dan semoga akan menjadi kopi standar nasional yang disegani. Iya, Pak. Ya. Siap. Iya. Semoga Mas Zainal, Amin. kopi Sindor Sumbing, kopi Temanggung ya. akan menjadi kopi yang setara dengan kopi Gayo dan kopi Ya. Toraja, dan semoga kehidupan masyarakat di sana Masyarakat di sana, ya. lebih sejahtera. Amin. Ya. Amin. Ya. Terima kasih Mas Zainal Sama-sama, kedatangannya. Pak. Oh, ya. Pemirsa, Terima kasih juga. saya dari Cokro Kembang Lounge Patra Semarang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang telah setia mengikuti dialog tentang kopi Temanggung bersama Mas Zainal Arifin, Ketua Komunitas Kopi Sindoro Sumbing. Iya. Sampai jumpa di Limasan yang episode mendatang.